Di sini untuk membuktikan dua buah garis saling sejajar itu kita menggunakan aksioma dan teorema. Nah, aksioma pertama mengatakan bahwa jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal, aksioma 1, maka dan satu pasang sudut terhadap sama besar, maka dua garis tersebut sejajar. Artinya di sini jika diketahui dua pasang sudut terhadap itu sama besar, maka kedua garis tersebut sejajar. Di sini coba kita lihat, jika ada dua garis sejajar dan ada dua garis L M dan ada suatu garis transversal N. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika dua buah sudut sehadap, nah sudut sehadap itu kan ada sudut 1 sama sudut 5, sudut 2 sama sudut 6, 3 sama 7 dan 4 sama 8. Jika dua sudut sehadapnya sama besar, sudut sehadap sama besar, maka garis L dan M itu sejajar. Nah, dari aksioma inilah yang akan membawa kita untuk membuktikan garis-garis sejajar dengan menggunakan teorema yang lain. Kita lihat teorema kedua. Teorema kedua mengatakan bahwa jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal dan satu pasang sudut dalam berseberangan sama besar, maka garis tersebut sejajar. Dua pasang sudut dalam berseberangan. Yang mana dalam berseberangan, coba David? Yang mana dalam berseberangan? 3 sama 3 dengan 5. Ya, 3 dan 5. Nah, karena ini teorema, maka coba kita buktikan. Diketahui 3 dan sama 5. Ini diketahui dari teorema kan? Sudut dalam berseberangan. Nah, kemudian kita lihat sudut 3 sama dengan sudut 5. Nah, kemudian sudut 3 sama sudut 1 kira-kira hubungannya apa? Nah, belakang tadi besarnya Sama. berarti sudut 3 juga sama dengan sudut 1. itu tolak Belakang. Nah, kemudian kita lihat sudut 3 sama dengan sudut 5. Sudut 3 juga sama dengan sudut 1. Maka sudut 5 sama dengan Sudut 1. sudut 1. Nah, apa sudut 5 dengan sudut 1? Sehadap. Sehadap. Karena dia sudut sehadap, berdasarkan aksioma jadinya dia kan jika sudut sehadap sama besar, maka garisnya sejajar. Maka terbukti bahwa jika dua sudut yang saling bertolak belakang dalam tolak belakang itu sama besar, maka dia akan membentuk garis sejajar. Kemudian teorema 3. Nah, teorema 3 ini yang bersama dengan teorema 2. Kalau teorema 2 tadi sudut yang Dalam berseberangan. dalam berseberangan dari ya. Ya. Sekarang kita lihat sudut luar berseberangan. Nah, cara membuktikannya sama aja. Coba ambil satu sudut luar berseberangan. Coba pelajari satu sudut luar berseberangan. Sudut 1 sama sudut 7. Sudut 1 sama sudut 7. Ini diketahui sama kan di teoremanya. Ini diketahui. Nah, kita lihat lagi. Sudut 1 ini bertolak belakang dengan sudut 3. Berarti sudut 1 sama dengan sudut 3. Ya, karena dia bertolak Belakang.
7 sama dengan sudut 3. Ya, ini sehadap. Artinya jika sudut sehadapnya sama besar maka dia sejajar. Artinya ini sudah bukti bahwa jika sudut dua berseberangan sama besar maka garis yang terbentuk adalah garis yang saling sejajar. Oke, kita lanjut ke teorema 4. Sudut dalam dan luar sebelah. Nah, di sini teorema 4 menjelaskan bahwa jika diketahui dua garis dipotong garis ketiga atau kita sering bilang garis transversal dan jumlah sepasang sudut dalam sepihak atau luar sepihak itu sama dengan 180 derajat, maka dua garis tersebut sejajar. Coba Anissa Sela satu garis yang dalam sepihak yang mana? Sudut 4 sama sudut. Oke. Berarti berdasarkan teorema diketahui sudut 4 tambah sudut 5 itu 180 derajat. Ini diketahui. Oke. Kemudian kita lihat sudut 5. Nah, sudut 5 ini dengan sudut 8 kira-kira apa hubungannya? Sudut 5 sama sudut 8. Ya, sudut jumlahnya berapa? 180. Berarti kita ketahui juga bahwa sudut 5 ditambah sudut 8 itu juga 180 derajat karena dia berlurus. Nah, kita lihat sudut 4 tambah sudut 5 itu 180 derajat. Sudut 5 sama sudut tambah sudut 8 180 derajat. Maka bisa kita simpulkan bahwa sudut 4 ini pasti sama dengan sudut 8. Sudut 4 sama dengan sudut 8. Apa hubungan sudut 4 sama sudut 8? Sudut yang sehadap. Maka dia garisnya sejajar karena berdasarkan aksioma tadi. Nah, jadi teorema 4 juga sudah terbukti bahwa jika sudut dalam dan luar sepihak jumlahnya 180 derajat, maka garis yang terbentuk adalah sudut sehadap. Garis yang terbentuk adalah saling sejajar. Oke, yang terakhir teorema 5. Teorema 5. Oke, jika garis L tegak lurus garisnya N. Coba kita gambar dulu garis L tegak lurus garis N. Garis N. Dan garis N tegak lurus garis N. Ini garis N, berarti N tegak lurus garis N ini kan? Garis N. Nah, maka garis L sejajar garis N. Nah, jadi cara membuktikannya kita pakai sifat sudut dalam segitiga. Siapa yang tahu berapa sudut dalam segitiga? Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Nah, coba kita misalkan bahwa sudut N dan sudut L ini tidak sejajar. Berarti dia pasti akan berpotongan kan? Ini kan? Ya. Di sini sudut L dan di sini sudut M. Nah, garis L dan garis M. Nah, jika dia tidak sejajar, kita lihat. Maka garis yang tidak lurus itu besarnya berapa? Suatu garis yang tidak lurus besar sudutnya 90 derajat. Maka ini harusnya 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Nah, berarti ini harus 90. Kita misalkan ini X. Berarti 90 tambah 90 tambah X sama dengan 180. Tapi ini udah 180 tambah X. Nah, mungkin nggak suatu sudut besarnya 0? Tidak. Nah, tidak kan? Maka tidak mungkin bahwa jika ada garis yang sejajar, jika ada garis N dan ada garis tegak lurus
sehingga dapat kita pastikan bahwa garis L dan M itu adalah garis yang saling sejajar. Maka terbukti untuk teorema 5. Kemudian coba biar lebih paham, coba kita tes satu contoh soal. Misalkan ada dua garis, ini belum diketahui sejajar atau enggaknya. Dan ada satu garis transversal. Kemudian di sini diketahui 35 derajat. Nah, dan di sini ada sudut X. Nah, ditanya besar sudut X sehingga L dan M sejajar. Nah, kira-kira ini bisa kita pakai teorema keberapa? Teorema kedua, Pak. Ya, teorema kedua. Kenapa teorema kedua? Karena itu masalah sudut dalam Ya, karena hubungan antara sudut ini sama sudut ini yaitu sudut dalam sejajar.